Fania pernah nggak, Van? Punya pemahaman yang berbeda soal kepemimpinan? Saya Pak, itu sih, saya belajar, saya ngerti arti, pertama kali ngerti arti leadership itu pas saya kuliah. Ya, Terus di situ kayak, oh, jadi tuh kayak gini ya, oh, makanya leader itu beda sama bos gitu. yes. Cuman emang paling di situ sih. Cuman emang paling prakteknya itu kan sulit ya. Karena yang tadi Pak Dade sama Pak Jeff udah bilang sendiri, itu we have to uh, ngebenerin dari dalam diri sendiri dulu, baru keluar gitu. Ya, Tapi it's quite interesting karena saya mikirnya gini, it's true that we have to start from ourselves dulu, baru kita bisa menjadi contoh untuk surrounding kita. ya, Kayak Pak Jeff tadi bilang, lu jangan telat ya, tapi kita sendiri telat gitu. I think that can also be a reflection for us gitu loh. Setelah ngebilangin orang, kita reflect lagi, are we doing that thing yang kita baru omongin ke dia apa enggak gitu. Kayak lu jangan gak disiplin ya, kalau udah lewat deadline lu masih aja belum kumpulin gitu. And then reflect lagi. Jadi gimana ya? Jadi we do it, tapi we also take that as a reflection for ourselves gitu. Balik lagi, jadi mikir lagi. Sama kayak apa? Kayak guru kalau misalkan ngajar kan, sebelum ngajar mau nggak mau dia belajar lagi kan, belajarin lagi materinya. Jadi kayak I think selain kita menjadi contoh bagi orang lain, at the same time doing that, kita juga balik lagi menjadi contoh untuk diri kita sendiri gitu. Kita look in the mirror lagi, kayak udah bener belum nih yang gue lakuin, kayak gitu sih. Kayak that's pemikiran yang saya just recently kecetus lah di otak gitu, Pak. Oke. Gantian boleh nggak tanya? Kok jadi seru ya nanyanya? Nih, Pak Dhani sama Fania nih. Ya. Ini mungkin bisa dikatakan paradigma yang salah, tapi nari-nari terus di otak saya ya. Menurut Pak Dhani sama Fania nih, sebenarnya gender female ini merupakan, karena kan selama ini kita tahu ya, pemimpin tuh kayaknya orang ngeliatnya cowok female, male gitu loh. Setiap entah baca buku ya, dari mungkin dari 10 sampai 15 pemahaman atau orang yang memahami atau orang yang menulis buku tentang kepemimpinan, mungkin bisa dikatakan kayak 9 atau 14 ya tuh male lah ya. Sebenarnya ada nggak sih pemahaman atau mungkin perspektif dari Fani atau dari Pak Dhani, gender ini mempengaruhi nggak terhadap kualitas kepemimpinan? Coba, siapa dulu yang mau jawab? Siapa kira-kira yang mau jawab duluan? Pak Dhani dulu. Female terutamanya. Oh, oke. Ya udah. Kalau saya gini, sekali lagi, buat saya pada dasarnya setiap orang, ya, setiap orang, berarti itu entah laki atau perempuan, setiap orang itu diberikan kemampuan untuk memimpin. Sekarang kalau ditanya, ibu rumah tangga pemimpin bukan? Pemimpin. Karena ada orang berpikir gini, nggak usah lah, saya nggak usah belajar kepemimpinan, kan gue nanti juga jadi istri aja, ibu rumah tangga aja. Jangan salah, ibu rumah tangga juga harus memimpin anak-anaknya. Dengan segala hormat untuk para ibu rumah tangga yang sekarang stres gara-gara anak-anaknya belajar online di rumah, ya kan? Gue yakin itu salah satu pembelajarannya, how they manage their emotion, ya.
emosinya, pressure, stresnya gitu kan, biasanya kan anak-anak di sekolah. Dan itu yang kita alamin juga, ya, perubahan, ya kan. Eh, Istri saya ngalamin juga, ya kan, karena kan penyesuaian, ya. Nah, jadi ini satu pesan juga ya buat semua orang bahwa PR pertama itu diberikan kepada orang tua untuk membimbing anak-anaknya, bukan guru. Jadi PR pertama itu orang tua adalah membimbing anaknya. Ya, jadi jangan nanti guru yang bimbing, enggak. Orang tua yang diberikan kesempatan sama Tuhan untuk membimbing anaknya duluan sebelum dilepas ke sekolah. Kira-kira begitu. Jadi orang tua dikasih kesempatan untuk kasih dasar-dasar yang benar dulu nih. Karena peranan kita sebagai orang tua kan hanya membekali, menyiapkan. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, menyiapkan anak-anak kita supaya suatu hari nanti mampu bikin keputusan yang bijak. Gitu loh. Apakah anak kita punya kemampuan? Sudah punya, cuman kan harus dibantu. Ya, harus dibimbing. Harus dibantu mereka supaya siap menggunakan kemampuan tersebut. Ya, jadi kalau balik lagi pertanyaannya, laki perempuan sama, setiap orang punya kemampuan, cuman memang bidangnya beda-beda. Nggak mungkin kan semua jadi pemain bola, nggak mungkin kan semua jadi presiden, ya, nggak mungkin semua jadi dokter gigi, semua ada dunianya masing-masing, peranan. Jadi kalau jadi ibu rumah tangga salah nggak salah kalau memang itu adalah kayak tadi Pak Jeff bilang, ya hasratnya di situ, ya memang dorongannya di situ, ya sudah. But then you do it as best as you can. Ya, jadi jangan setengah-setengah gitu loh. Makanya ini yang bahaya sekarang adalah kita selalu melihat kehidupan orang lain. Wah, dia kok hebat ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini gitu ya. Mereka mah enak punya babysitter 5, kira-kira begitu. Ya kan? Ya kita beda gitu kan. Jadi pada dasarnya itu pemahaman yang menurut gua harus ada di setiap manusia, bahwa setiap orang punya kemampuan, sudah diberikan, ya, tapi perlu diasah. Karena segala sesuatu yang nggak diasah ya tumpul. Pemain bola juga si siapa, Ronaldo, Messi, kalau nggak diasah, dia nggak latihan, ya nggak tajam, tumpul. Jadi jawaban saya itu sih Pak, ya setiap orang punya. Siap. Cuma masalahnya diasah apa enggak? Gitu. Coba Fania. Silakan Fania. Kalau saya mungkin ya, kalau kenapa sih yang banyak menonjol itu leaders laki-laki gitu, male leaders gitu. Perhaps karena kalau kita pikirnya konvensional ya, kayak old school zaman dulu itu, yang konotasinya kan, suami kerja, istrinya diam di rumah, jaga anak. It sounds simple because you stay at home gitu. Sebagai female ya, it sounds simple because you stay at home. Yang kelihatan kerja, yang kelihatan menghasilkan uang itu laki-laki yang cari kerja di luar gitu, yang melakukan pekerjaan di luar. Nah, tapi ternyata sebenarnya itu female juga mengerjakan pekerjaannya di rumah itu, it's not easy gitu. Juggling. Betul. Misalkan pagi-pagi udah bangun, udah siapin sarapan, udah bangunin anaknya, siap-siap buat sekolah, siapin lagi bekal. It's on a whole another level of difficulty gitu. Another level of job title gitu. Tapi kan nggak ada job title ibu rumah tangga. When you see it back then, it's like, oh, ibu rumah tangga gitu. It's not like wow, ibu rumah tangga gitu. Tapi sebenarnya itu ibu rumah tangga tuh kayak, oh my god, kerjaannya tuh banyak banget lah. Especially like, mungkin kalau di Indo kita sangat terbantu dengan adanya asisten mbak di rumah gitu ya. Cuman kalau misalkan bagi mereka yang nggak ada asisten rumah tangga, it's like they do everything themselves. Apalagi kalau misalkan di luar negeri ya, itu kan
to hire an assistant itu kan lumayan pricey ya, nggak ya lumayan pricey lah untuk di luar. Jadi they do everything themselves. Jadi ya itu sih mungkin kenapa lebih banyak kalau misalnya kita ke toko buku gitu, buku-buku tuh yang leaders tuh fotonya laki-laki semua gitu. Ya mungkin itu sih, karena kalau zaman dulu, saya quote ya, zaman dulu itu yang kelihatan hard work-nya itu laki-laki, sedangkan wanita itu kerjanya di rumah. Jadilah mereka tidak terekspos gitu. Tapi apa yang hasil kerja para females di rumah ini itu terlihat dari anak-anaknya. In my opinion sih kayak gitu, Pak. Setuju. Iya, setuju. Jadi mungkin dengan kata lain, ibu-ibu, ya bukannya boleh ya, tentu saja bisa berprestasi, ya kan? Dan kita nggak bisa bandingin sama zaman dulu ya, karena memang culture-nya juga masih beda, ya. Walaupun sama-sama di Indonesia, walaupun sama-sama di Jakarta, tapi culture-nya, cara pandangnya terus berubah, semakin maju, ya. Kita udah bisa melihat ada presiden wanita, ya kan, ada menteri wanita. Saya rasa itu semua sah gitu loh. Dan memang ya udah menjadi karir buat semua orang gitu loh. Nah, tapi yang paling penting mungkin juga yang harus ditanamkan adalah jangan sampai lupa tugasnya masing-masing. Karena gini, buat saya tugasnya masing-masing di sini gini loh. Selalu semua dimulai dari keluarga. Ya jangan sampai karir berhasil tapi di rumah berantakan. Kira-kira begitu. Nah, di rumahnya ini kan masalah pengelolaan ya, how you manage ya. Nggak segalanya harus dilakukan oleh si ibu ya. Tentunya bisa dibantu dengan beberapa orang lainnya ya kan. Makanya ada di Indonesia mungkin kita sangat familiar dengan asisten rumah tangga ya, nggak apa-apa gitu loh. Ada dibantu oleh babysitter pun juga saya percaya juga nggak apa-apa. Tetapi ingat, dibantu ini bukan berarti tugasnya diambil alih ya. Jangan ya udah nanti ada apa-apa yang disalahkan akhirnya babysitternya. Wah, ini babysitter, enggak, tanggung jawab tetap ada tapi dibantu gitu loh. Jadi jangan lupa dengan tugasnya gitu, dan karena nggak bisa sampai kita akhirnya menyalahkan. Kayak bapak juga terus pegang beberapa posisi nih di luar rumah nih ya, jadi komisaris di sini, jadi direktur di sini, jadi ini, jadi itu gitu loh. Terus dia sampai lupa menjadi imam buat keluarganya. Nggak bisa menyalahkan siapa-siapa dia. Makanya itu segala sesuatu dimulai dari pondasinya dulu, dari lingkungan terkecil dulu. Lingkungan terkecilnya beres, baru deh. Karena apa gunanya? Saya pernah diajarin gini, apa gunanya lu dipuji, di luar rumah lu dipuji-puji, tapi di dalam rumah nggak ada yang menghargai lu, nggak ada yang kangen sama lu, apa gunanya? Ya duitnya banyak, prestasinya di luar gila-gilaan, tapi di rumah dicuekin sama nggak dicariin. Mau pulang jam berapa bodoh amat gitu loh. Sedih banget itu kan. Nah itu jangan sampai, amit-amit gitu loh. Jadi mulailah dari lingkungan terkecil dulu ya, yaitu keluarga. Jadi boleh dibilang nih, kalau leaders female nih job description sama job tasknya tuh panjang kayaknya ya. Banyak, nggak mudah itu. Nggak mudah. Saya ngeliat istri saya itu nggak mudah gitu.